Technology that connects products and the world into one. And technology that connects people together. This is Samsung Electronics Digital Network Technology. Samsung Electronics is now actualizing an interconnected digital world that transcends the limits of time and space. Sekarang kan lagi zamannya DVD nih, tapi kalau di komputer saya cuma ada CD-ROM gimana? Oh, itu gampang. Jadi misalnya tinggal pilih aja mau tambah drive lagi. Jadi komputernya ada dua, CD-ROM drive dan DVD drive, atau misalnya mau jadi CD-ROM drive-nya diganti menjadi DVD-ROM drive. Pertama-tama kita cabut kabel power dari CD-ROM, kemudian kabel data dan kabel audio kita cabut, lalu kita keluarkan CD-ROM-nya. Ini menggunakan rel, jadi kita nggak usah membuka bautnya dari dalam, gampang sekali. Nah, ini kita buka dulu relnya karena dibaut di sini. Jadi ngebuka CD-ROM-nya nggak usah dari casing, cukup dikeluarkan relnya, kita buka baut-bautnya. Kemudian kita siapkan DVD-ROM. Jangan lupa yang perlu diperhatikan. Iya, perlu diperhatikan jumpernya. Jangan sampai salah jumpernya. Posisinya harus sama ya? Iya, betul, posisinya harus sama. Ini posisinya kelihatan sekali. Nah, kemudian lalu kita pasang rel-relnya pada kedua sisi. Setelah relnya terpasang pada kedua sisi DVD, kita masukkan relnya. Terus kita pasang kabel data atau kabel audio. Kemudian kabel data, jangan sampai salah. Lalu terakhir kabel power. Nah, setelah ini selesai ya proses? Ya, selesai proses upgrade ke DVD ya? Ke DVD. Nah, sekarang apalagi nih yang akan kita upgrade? Kita akan mengupgrade kartu suara. Tapi apa itu perlu? Motherboard yang ada sekarang kan biasanya sudah punya fungsi suara onboard. Betul, dan kebanyakan juga tidak jelek motherboard yang sekarang, tapi mungkin masih ada juga kekurangan. Atau kita juga masih butuh suara yang benar-benar canggih, jadi kita perlu ganti kartu suara yang ada sekarang. Oh ya, gitu. Udah, kita langsung aja. Gimana nih? Nah, pertama-tama seperti biasa kita uninstall dulu driver yang lama, lalu kita restart Windows-nya atau komputernya, lalu kita masukkan kartu suaranya. Ini sebelumnya kita buka dulu panelnya. Ini sesuai dengan jalurnya. Di sini panelnya. Kita tancapkan suaranya. Kemudian baru dibaut ya. Kemudian dibaut. Setelah itu kita tutup kembali casingnya. Kemudian kita sambungkan kabel-kabelnya seperti tadi seperti tadi. Dan jangan lupa setelah Windows-nya nyala, kita masukkan drivernya. Nah, sekarang untuk akses internet, kita akan mengupgrade modem supaya koneksinya lebih lancar. Tapi apa dengan mengupgrade modem itu koneksinya dijamin lebih lancar? Sayangnya nggak semudah itu. Banyak faktor-faktor lain seperti kondisi jaringan telepon, terus kinerja komputer, dan masih ada lainnya. Gitu. Oke. Kali ini yang akan kita upgrade yaitu dari modem internal ke modem eksternal. Iya. Jadi sama seperti yang tadi juga kita upgrade sebelum-sebelumnya. Jadi pertama-tama adalah driver-driver yang harus kita hapus. Jadi driver lama kita hapus dulu dari Windows. Kemudian kita buka casing, kita buka baut modem internalnya,
Kita buka, kita cabut kartu modemnya yang internal ini. Nah, pemirsa nih jangan lupa kita tutup lagi. Setelah kita angkat modem internalnya, kita tutup panel belakang. Terus kita siapkan modem eksternal. Ini modem eksternalnya. Modem eksternalnya dari Prolink V92 tipe Tornado. Terus ini juga drivernya kita siapkan. Sama kabel-kabelnya ya, jangan lupa. Ini kabel telepon, kemudian kabel data dan adaptor. Setelah siap, kita pasang kabel-kabelnya. Sebelumnya kita tutup dulu casing. Setelah kita tutup, kita siapkan kabel data yang kita masukkan ke dari port serial. Nah, ini perbedaannya bisa dilihat di sini. Untuk yang masuk ke modem itu ada jarum-jarumnya. Kita masukkan ke modem. Posisinya juga nggak mungkin terbalik. Nah, ini yang untuk telepon atau untuk kabel telepon ada dua konektor, yang line in sama line out. Line in itu berarti dari Telkom atau dari kabel telepon. Yang line out itu kita kalau mau dipasang paralel atau mau dipasang pesawat telepon. Kita keluar dari situ. Kemudian kita siapkan kabel power. Lalu kita masukkan kabel datanya ini ke COM 1. Oke. Nah, setelah itu udah siap digunakan ya? Udah siap digunakan modemnya. Nah, setelah modem terpasang, kita install driver-drivernya. Para pemirsa yang tercinta, saya Wisnu dari PT Samsung Electronics Indonesia. Dalam kesempatan yang berharga ini, saya ingin berbagi tips mengenai panduan memilih monitor yang baik. Seringkali dalam membeli dan mengupgrade PC, kita kurang memperhatikan monitor sebagai salah satu perangkat yang penting. Monitor adalah perangkat yang jarang sekali diganti oleh pengguna dan bisa digunakan minimal 4 tahun. Namun monitor sangat berpengaruh dalam kualitas kerja dan kesehatan mata Anda. Lakukanlah investasi yang benar dan untuk membeli monitor yang berkualitas. Terlebih lagi bagi Anda yang sehari-hari banyak menghabiskan waktu di depan monitor. Mengapa mengorbankan mata Anda dengan memilih monitor yang tidak berkualitas? Berikut beberapa tips untuk memilih monitor yang baik. Pertama, ukuran diagonal monitor semakin besar semakin lega. Ukuran diagonal monitor diukur dalam satuan inci. Bagi Anda untuk pengguna pengolahan data, word processing dan spreadsheet, monitor ukuran 15 inci sudah memadai. Sedangkan bagi Anda pengguna CAD, graphic design, dan web design, monitor yang ideal adalah ukuran 17 inci. Kedua, resolusi dan refresh rate. Pilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda sehari-hari. Resolusi yang semakin tinggi akan menghasilkan tampilan semakin tajam. Resolusi standar untuk ukuran web dan pengolahan dokumen adalah 104x78. Bagi Anda pengguna CAD design, web design, ataupun graphic design, disarankan untuk memilih monitor yang mempunyai resolusi lebih besar daripada 104x78. Selain resolusi, hal yang perlu kita perhatikan adalah refresh rate. Pilihlah monitor yang menggunakan refresh rate minimum 85 Hz pada resolusi yang diinginkan. Ketiga, dot speed yang semakin kecil berarti semakin rapat akan menghasilkan tampilan yang semakin baik. Ukuran dot pitch standar untuk monitor 15 inci adalah 0,28 mm. Sedangkan ukuran dot pitch untuk monitor 17 inci adalah 0,24 sampai dengan 0,27. Sehingga dot pitch yang semakin kecil akan menghasilkan tampilan yang semakin tajam.
Yang keempat, kompatibilitas dengan graphic card. Hal yang penting yang sering kita lewatkan. Graphic card adalah komponen yang mengirimkan sinyal ke monitor komputer Anda. Kalau bagi Anda pengguna monitor yang besar, pilihlah graphic card yang mempunyai memori yang besar sehingga bisa menampilkan resolusi dan kedalaman warna yang Anda butuhkan. Kelima, fasilitas lainnya, yaitu nilai tambah yang menjadikan monitor Anda berbeda. Yang pertama, bagi Anda pengguna multimedia, mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli monitor dengan kemampuan internal speaker. Yang kedua, bagi Anda pengguna monitor yang juga ingin menampilkan tampilan dari TV, DVD, VCD, Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli monitor multifunction atau multifungsi. Yang ketiga, perhatikan garansi dan layanan purna jual yang ditawarkan oleh vendor. Sekian tips panduan memilih monitor dari Samsung. Selamat merakit dan mengupgrade PC Anda. Sukses dan terima kasih. Nah pemirsa, kami harap Anda sekalian dapat mengikuti panduan merakit dan mengupgrade PC dari kami tadi dengan baik. Ternyata merakit dan mengupgrade PC itu tidaklah sesulit yang Anda bayangkan, bukan? Sampai berjumpa dalam VCD kami edisi selanjutnya. Terima kasih.